Jadi host, jadi MC. Ini MC beliau. Kita dengar bersama lah, mudah-mudahan menjadi satu niatan untuk kita di saat apa yang beliau sampaikan nanti dapat menjadi Ustaz? Ajakan dalam rangka kebaikan insyaallah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina rahmatika min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil akhirah wa miftahil babil yasha. Sayyidina maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merezekikan kita berkumpul pada malam hari ini yang tidak direncanakan dan tanpa diduga-duga. Tapi yang paling baik Ustaz jangan jauh-jauh, biar dekat-dekat di situ. Ya. Pertama perkenalkan diri saya Ustaz Wali Al-Palimbani selaku CEO pemilik PT Dakwah Nada Wisata yang saat ini kita bergerak di bidang umroh. Dan alhamdulillah malam hari ini saya berkumpul bersama Ustadz kita, Ustadz Khairun, sama ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Rifki yang punya niat, punya satu frekuensi yang sama. Bagaimana caranya kita mengajak orang untuk bisa segera pergi umroh ke Tanah Suci untuk melaksanakan satu kewajiban rukun Islam yang kelima, penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini direzekikan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera datang ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kepada Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah dan datang ke Tanah Suci Al-Mukarramah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di akhir zaman yang memang saat ini kita tahu kondisi akhir zaman ini yang sama-sama kita rasakan, sama-sama kita lihat di mana dunia sudah sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita selalu mengingatkan untuk bisa segera kembali kepada Allah. Kalau bahasa agama disebut dengan taubat, ini bahasa mudahnya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada agama, kembali kepada syariah. Untuk itu siapapun mudah-mudahan yang melihat, yang menonton video ini direzekikan untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, bisa melaksanakan umrah maupun haji. Haji dan umrah adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya Allah suruh kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sudah lama sekali Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi. Pada masa itu memang Nabi Ibrahim pun pada saat mendengar perintah Allah ini, beliau sempat terdiam dan beliau berkata kepada Allah, ya Allah, apakah terdengar suaraku sampai ke seluruh penjuru dunia? Sedangkan suaraku ini kecil, kata Nabi Ibrahim. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kekasihku Ibrahim, tugasmu hanya sampai atau tidaknya adalah tugasku, kata Allah. Saat itulah Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubs atau Jabal Qubis. Jabal Qubis itu di samping Masjidil Haram. Beliau menjerit sekuat-kuatnya memanggil seluruh manusia yang ada di muka bumi agar segera datang ke Baitullah, karena Baitullah telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah, suara Nabi Ibrahim dia menembus seluruh penjuru dimensi, seluruh dunia. Bahkan suaranya menembus di Lauhul Mahfuz. Pada saat menembus di Lauhul Mahfuz, itulah orang yang mendengar suara Nabi Ibrahim menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Di saat itu yang menjawab 3 kali, insyaallah semasa hidupnya dia akan sampai ke Tanah Suci 3 kali. Yang menjawabnya 7 kali, insyaallah semasa hidupnya dia akan sampai ke Tanah Suci 7 kali.
ada yang menjawab 24 kali. Insya Allah semasa hidupnya akan sampai ke tanah suci. Bahkan kita di zaman Nabi Ibrahim kita belum ada lagi. Kita masih di alam ruh, tapi ruh kita itu telah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita menjawabnya banyak supaya kita bisa berulang kali datang ke tanah suci. Inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkannya kepada kekasihnya di masa itu, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita semua. Makanya orang yang pergi ke tanah suci yang murni panggilan Allah. Kenapa disebut murni panggilan Allah? Kalau tak dipanggil oleh Allah, dia tak bisa datang. Tapi panggilan Allah itu sudah ada dari dulu. Dan sering kita, kalau kita tanya, kita nawarkan Bapak Ibu, ayo pergi haji. Belum ada panggilan katanya. Itulah. Ya? Belum ada panggilan katanya. Padahal panggilan udah lama dari zaman Nabi Ibrahim. Mungkin sudah 4.000 tahun yang lalu gitu. Dipanggil oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, murni panggilan Allah ini buktinya apa? Banyak orang yang punya duit, punya rezeki, punya jabatan, punya kekuasaan, punya kekayaan, tidak pergi ke tanah suci. Betul tak? Banyak. Kalau kita tawarkan nantilah. Itulah satu bukti bahwa panggilan ke tanah suci itu bukan kepada orang yang mampu, tapi Allah akan berikan kepada orang yang mampu. Karena banyak juga orang yang nggak punya duit secara materi, tapi direzekikan Allah bisa sampai ke tanah suci. Berbagai macam cara Allah datangkan kalau Allah sudah berkehendak kepada orang itu untuk menjadi tamunya dan menjadi tetamu kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita memang harus berikhtiar bagaimana caranya kita bisa segera datang ke tanah suci. Karena di tanah suci ini bukan hanya perintah, ada satu kemuliaan yang akan Allah bagi untuk orang yang mendatangi perintah Allah. Dan ada hadiah-hadiah yang sudah Allah persiapkan untuk orang yang datang ke tanah suci. Allah sudah siapkan tuh hadiah-hadiahnya. Nah, hadiah inilah sebenarnya yang luar biasa. Salah satunya, siapa yang bersungguh-sungguh datang ke tanah suci untuk mendapatkan keridhaan-Ku, kata Allah, dosanya akan Kuampuni. Kita mulai dari balik umur kita nih sampai umur kita sekarang, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan itu perlu ampunan dari Allah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, mungkin kita mati dalam keadaan berdosa. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, siapa yang di Allah anugerahkan rezeki kepadanya, sehat badannya, tapi dia tidak mau pergi untuk melaksanakan haji dan umrah, Nabi berkata kalau dia mati tinggal pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Artinya itu bukan pilihan, mati kafir. Kenapa? Dosa terlalu banyak dan dia tidak mau memohonkan ampun untuk dirinya kepada Allah. Allah itu sudah persiapkan satu tempat khusus untuk mengampuni hamba-hambanya. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan dari hambanya itu. Sungguh-sungguh tak hambaku ini minta ampun. Kalau sungguh-sungguh, datanglah ke Baitullah. Aku sudah persiapkan, aku sudah perintahkan, aku sudah tugaskan 70.000 malaikat yang berdiri di antara Hajar al-Aswad dan pintu Multazam untuk mengaminkan doa siapa pun yang datang. Mulia kan ini? Makanya kalau orang pergi umrah, pergi haji, dia pasti akan mengulang kembali karena terasa tuh doanya dikabulkan. Yang aminkan 70.000 malaikat. Nah, orang kita ngajak orang sedekah, baca yasin, baca tahlil, doa 40 orang, itu aja insya Allah terkabul. Itu 40 orang. Lah ini 70.000 malaikat yang tidak berdosa. Kalau kabul kan pasti kabul. Makanya dia ada keberkahan yang memang Allah persiapkan. Satu, Allah akan ampuni dosanya. Kedua, Allah akan ganti rezekinya.
ketiga Allah akan baiki kehidupan, keempat Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Banyak hadiah yang sedang Allah persiapkan untuk hambanya ini. Cuman hamba itu mau melihat kesungguhan dari hambanya itu, betulkah dia ni kembali kepadaku. Kalau memang betul, coba datang. Sama seperti orang tua yang sudah lama nggak ketemu anaknya. Mungkin anaknya merantau sana sini gitu. Mungkin ada yang dia tidak pernah bertemu dengan anaknya itu, tapi anaknya itu ngaku, aku ni anak ibu itu, aku ni anak bapak itu. Sampai kata orang tuanya, kalau memang dia minta aku ya anak, datanglah sini. Ya enggak? Datanglah ke rumah ayah ibunya ini. Hasilnya. Iya. Macam mana orang tua nak ngakui kalau dia anaknya, batang hidungnya tidak pernah kelihatan. Tidak muncul. Tidak muncul. Nak minta aku ya, itu anak aku. Cak mana tu? Benar. Jadi begitu pun sama Allah. Jadi orang datang ke Baitullah itu adalah satu pembuktian cinta dari seorang hamba. Untuk dia bisa bersungguh-sungguh mendapatkan ampunan Allah, bersungguh-sungguh dapatkan kasih sayang Allah, bersungguh-sungguh dapatkan keridhaan Allah. Dan luar biasanya, hampir semua rata-rata orang yang sudah pergi umrah, pergi haji, pasti dia pingin datang lagi. Pingin datang lagi. Kenapa? Di sana satu tempat yang nikmat untuk kita beribadah, satu tempat yang nikmat untuk kita berdoa. Mana ada lagi tempat yang lebih nikmat di tempat itu? Itu satu kemuliaan dan keberkahan. Itu baru di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kita belum bercerita di kota Madinah Al-Munawwarah. Luar biasanya kalau kita ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ini? Manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Dialah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul yang agung. Keagungannya bahkan namanya bersanding dengan nama Allah. Tidak sah orang mengaku beriman kalau dia tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah.